Boleh saya cerita agak sedikit panjang ya. Jadi menurut saya setelah saya menyadari kenapa saya ada di sini, itu ternyata semua manusia itu hidupnya berproses. Dan kita mengalami berbagai fase kehidupannya. Yang di mana tiap fase itu akan mengubah cara pandang hidup kita. Dan nilai-nilai yang kita anut itu juga bisa berubah seiring dengan pengalaman yang kita alamin, pelajaran berharga yang kita hadapin selama hidup itu. Nah, di fase yang sekarang ini, ketika saya merasa kok ternyata waktu berjalan cepat dan saya masih di sini ya, saya kok belum melakukan sesuatu yang membanggakan diri saya sendiri, gitu. Dan di sini saya mulai menyadari ternyata hidup itu tidak cukup ya, ketika kita hanya berfokus pada pencapaian diri. Jadi harus kita lakukan sesuatu yang bisa bermakna. Untuk bermakna itu apa sih? Ya tentunya kita harus melakukan sesuatu hal yang bisa berdampak, bermanfaat buat orang lain. Awalnya sih dari YouTube dulu sih gitu. Saya bikinlah YouTube yang inspiratif, yang mengangkat isu-isu yang relevan dengan perempuan atau apapun lah yang sifatnya memberikan satu motivasi, edukasi. Setelah menjalani sekian waktu kok masih belum cukup. Ketika kita cuma interaksi secara virtual, rasanya kita belum bisa melihat dampaknya, hasilnya seperti apa. Nah akhirnya saya mulai terjun ke lapangan, yaitu saya mengajak teman-teman, yuk kita sama-sama melakukan satu hal yang kita bisa saling mendukung, kita saling memperkuat, kita saling memberdayakan satu sama lain lewat kegiatan-kegiatan yang tentunya yang positif, yang edukatif, dan memberikan manfaat buat banyak orang. Jadi itulah dasar yang saya lakukan. Itu poin kenapa KPPB itu terbentuk. Dari perjalanan ini kita udah 11 ya program kegiatan yang udah kita lakukan sampai sejauh ini. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa KPPB berdiri masih sangat dini ya, kira-kira 1,5 tahun yang lalu. Jadi kita melakukan banyak hal yang sifatnya memberikan satu edukasi kepada awalnya di kalangan komunitas aja. Nah berkembang akhirnya saya ingin melakukan banyak hal yang lebih luas. Akhirnya kita melakukanlah kegiatan sosial yang mengangkat isu-isu yang menyentuh kaum marginal. Dan 2 event yang sudah saya lakukan yang menurut saya cukup menyentuh adalah ketika tahun Desember 2023 saya mengangkat anak-anak berkebutuhan khusus, di mana saya memberikan mereka ruang panggung untuk mereka bisa mengekspresikan talenta, bakat-bakat mereka di panggung seni. Dan di situ saya sangat merasa sangat tersentuh ya, dan sekaligus saya sadar bahwa setiap manusia itu di balik semua keterbatasannya, pada dasar mereka memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi di balik keterbatasan unik yang mereka miliki, ternyata mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kenapa saya bilang gitu? Karena ketika mereka tampil di hadapan begitu banyak penonton, 1.500 orang, mereka tampil begitu percaya diri, begitu semangat. Dan apalagi mereka mendapat satu pengakuan di tempat yang terbuka, itu kelihatan sekali. Karena sebelumnya saya mendapat informasi mereka di belakang tuh udah tantrum, udah ini gitu, marah, kesel. Mungkin karena menunggu ya. Karena anak-anak disabilitas itu seperti anak autism tuh mereka cenderung kan memang moodnya tuh ups and down. Tapi hari itu semua tampil sangat menakjubkan, dan disitulah terjadi satu situasi yang mengharukan ya. Banyak sekali yang menangis penonton di situ karena mereka tidak menyangka bahwa ternyata di balik keterbatasan mereka miliki, ternyata mereka punya satu kekuatan yang membanggakan. Dan yang kedua pastinya yang dunia tanpa luka yang baru saya selenggarakan beberapa minggu yang lalu adalah ketika saya mengangkat isu kekerasan terhadap perempuan. Ya. Dan di situ juga saya melihat bagaimana situasi di saat film pendek itu diputar dan talk show itu diucapkan oleh para narasumber,
dengan penuh semangat mereka bisa menunjukkan satu keberanian bahwa mereka harus berani bangkit dan melawan kekerasan itu. Karena pada hakikatnya setiap perempuan itu dilahirkan sebagai satu individu yang bermartabat, berharga. Jadi buat saya tidak siapapun yang berhak untuk melukai atau mencederai martabat itu. Disitulah yang membuat saya jadi terpanggil untuk melakukan satu kepedulian ya. Jadi seperti saya, tapi sifatnya ini karena kekerasan ini bukan satu isu yang mudah untuk diselesaikan. Jadi untuk kegiatan ini saya lebih mengangkat kesadaran ya, mereka membangun satu kesadaran bahwa kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan, dan akhirnya kita memberikan satu edukasi bagaimana tanda-tanda kekerasan itu, bagaimana bentuk kekerasan itu, dan bagaimana cara menghadapi dan mencegah. Itu yang bisa kita lakukan sejauh ini, karena memang untuk menyelesaikan persoalan kekerasan ini harus melibatkan banyak sekali pihak ya, pihak terkait, dan ini merupakan satu tantangan yang terbesar untuk bangsa ini untuk menyelesaikan masalah ini ya. Karena menurut saya, karena ketika perempuan itu terluka, bagaimana mereka bisa menyelamatkan generasi yang dilahirkan. Karena pada hakikatnya di tangan seorang perempuanlah bangsa ini bisa besar dan menjadi kuat. Karena di tangan perempuan yang terluka, perempuan yang tidak bahagia, tidak mungkin mereka bisa membesarkan anak-anaknya dalam kondisi yang sehat dan apalagi melahirkan generasi yang tangguh. Inilah menjadi satu keinginan saya yang kuat bahwa untuk menyadarkan perempuan, hai perempuan, bahwa kalian adalah pilar keluarga dan pilar bangsa. Ya, jadi janganlah takut untuk melakukan membela hak dan nilai-nilai yang kalian miliki. Karena hanya dengan hak dan nilai-nilai yang kita milikilah kita bisa menyelamatkan diri kita, keluarga, dan masyarakat tentunya. Dan untuk mencapai itu tentunya kita sebagai perempuan harus bisa menjaga kata-kata, sikap, perilaku, tindakan, dan sekaligus juga nilai yang harus kita tingkatkan, value yang dalam diri kita supaya kita menjadi perempuan yang berharga. Karena pada hakikatnya untuk kita dihargai seseorang tentunya kita harus belajar menghargai diri sendiri. Itulah yang selalu saya gaungkan kepada perempuan, bahwa cintailah dirimu. Karena ketika kamu mencintai dirimu, kamu mengajarkan orang lain untuk mencintai dirimu. Ya, itu yang sangat saya prihatinkan ketika mendengar bahwa pendidikan masih belum menjadi prioritas utama untuk kalangan tertentu ya. Karena mungkin kehidupan yang begitu keras membuat mereka tidak berpikir untuk jangka panjang gitu. Bahwa masa depan itu bukan hanya kita bentuk untuk hari ini aja. Karena banyak pihak-pihak yang harus kita selamatkan dari pendidikan itu sendiri. Ketika kita memiliki satu kemampuan dalam berpikir dan bertindak, dan kita akan mengubah bangsa ini menjadi bangsa yang pasti bangsa yang besar. Karena hanya dengan berpendidikanlah kita baru bisa mengubah cara berpikir kita, cara bertindak kita. Karena walaupun pendidikan bukan satu-satunya yang menjadikan kita untuk berhasil atau tidak, tapi pendidikan adalah dasar fondasi untuk kita bertumbuh berkembang dan berpikir secara rasional dan kritis. Itu menjadi dasar pemikiran saya bahwa pendidikan itu sangat penting. Memang ini perlu proses ya, karena memang untuk mengubah seseorang sesuai dengan harapan kita bersama bahwa
untuk menjadikan satu komunitas yang saling mendukung, saling memajukan, saling memberdayakan, itu memang perlu satu pemahaman yang lebih dalam. Tapi saya melihat makin hari makin banyak sekali teman-teman yang mulai memahami tujuan yang saya lakukan. Karena ini memang satu tantangannya tersendiri. Kadang-kadang kan manusia belum tentu tahu apa ya sih yang kamu inginkan gitu. Apalagi ini kan baru berjalan ya. Satu komunitas yang baru bertumbuh, jadi perlu waktu untuk meyakinkan teman-teman khususnya bahwa tujuan kita adalah kita sama-sama bangkit, kita sama-sama mengupgrade diri kita, dan yuk kita sama-sama ikut berkontribusi dalam pembangunan bangsa ini sehingga bangsa ini bisa bertumbuh menjadi bangsa yang kuat. Jadi saya mengajak semua perempuan di luar sana bahwa kitalah perempuan yang harus berpikir bahwa agen perubahan di masa depan bangsa ini ada di tangan kita. Ya, memang kebetulan di sini saya berperan sebagai seorang ibu, seorang pengusaha, dan seorang aktivis ya. Nah, pastinya semua itu membutuhkan waktu yang banyak ya untuk dijalankan. Nah, ini memerlukan memang manajemen waktu yang ketat ya. Dan ini semua saya lakukan secara prioritas ya. Mana yang lebih penting pada waktu bersamaan itu, dan berdasarkan kualitas dari kegiatan itu sendiri dan keseimbangan tentunya. Jadi semuanya saya jalankan secara bersama-sama tanpa mengabaikan satu peran apapun. Karena tiga-tiga itu menurut saya adalah tanggung jawab saya sebagai seorang perempuan. Ya, harapan saya tentunya untuk KPPB ya. Saya ingin bisa menjangkau lebih banyak lagi perempuan, dan saya ingin juga melebarkan sayap saya dengan jaringan-jaringan yang kuat, dengan mengajak berbagai pihak untuk ikut berkolaborasi sehingga dampaknya akan semakin terasa dan pesan visi misi kita bisa lebih tersampaikan secara meluas. Itu harapan saya tentunya.